Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah Siregar. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini tujuan saya untuk membuat video yaitu untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia saya. Jadi, langsung saja dengan penjelasannya, yaitu saya akan menjelaskan kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Jenis kalimat. Jenis kalimat menurut jumlah klausanya. Menurut jumlah klausa pembentuknya, kalimat dibedakan atas dua macam, yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat tunggal hanya mengandung satu unsur, S, P, O, vel, dan keterangan. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Kalimat majemuk menggunakan lebih dari satu klausa. Kemudian, jenis kalimat menurut fungsinya. Yang pertama, kalimat berita atau deklaratif. Kalimat berita adalah kalimat yang dipakai oleh penutur untuk menyatakan suatu berita kepada mitra komunikasinya. Yang kedua, kalimat tanya. Kalimat tanya atau interrogatif, yaitu kalimat yang dipakai oleh penutur atau penulis untuk memperoleh informasi atau reaksi berupa jawaban yang diharapkan dari mitra komunikasinya. Yang ketiga, kalimat perintah atau imperatif. Yang keempat, kalimat seru atau ekslamatif. Jenis-jenis kalimat menurut unsurnya. Yang pertama, kalimat lengkap atau mayor. Yang kedua, kalimat tidak lengkap atau minor. Jenis kalimat berdasarkan subjek dan predikatnya. Yang pertama, kalimat versi. Yang kedua, kalimat inversi. Kemudian saya akan menjelaskan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Syarat-syarat kalimat efektif adalah yang pertama, kesatuan. Yang kedua, kepaduan. Yang ketiga, koherensi. Yang kedua tadi kepanduan atau koherensi. Yang ketiga, keparalelan. Yang keempat, ketepatan. Yang kelima, kehematan. Dan keenam, kelogisan. Kalimat dapat memperhatikan ejaan yang disempurnakan ataupun yang disebut dengan EYD. Nah, di sini saya sudah menjelaskan beberapa kalimat dan jenis-jenisnya dan bentuk dan fungsinya. Jadi di sini sebaiknya kita juga harus memahami jenis-jenis kalimat tersebut karena dalam mempelajari bahasa Indonesia ada baiknya kita harus mempelajari itu tersebut. Oleh karena itu, setelah saya menjelaskan semua jenis kalimat, pengertiannya, struktur, dan bentuknya, dan itulah tugas saya dalam menjelaskan kalimat dalam mata kuliah bahasa Indonesia saya. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun pengucapan saya yang tidak memadai atau tidak sopan menurut kalian, jadi saya minta maaf. Apabila ada kesalahan dan kehilapan saya dalam perkataan tersebut, saya juga minta maaf. Demikian penjelasan saya dari pengertian kalimat dalam tugas bahasa Indonesia saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.